Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ulang terkait modul 5 yaitu room database bagian 2 update dan delete. Tujuan saya bikin video penjelasan ulang tuh biar nantinya teman-teman yang mungkin gak masuk di praktikum kemarin karena sakit atau punya halangan tertentu, atau mungkin misalnya udah dijelasin tapi masih belum paham, nah teman-teman bisa nonton video ini sebagai salah satu referensi untuk mengerjakan tugas praktikum ya. Oke, baik. Kita langsung aja. Jadi di sini kita akan membahas terkait room database bagian 2 update dan delete. Nah, kemarin kan kita udah bahas terkait insert sama get ya, sama atau read. Nah, sekarang kita juga belajar tuh bagian 2-nya, kita belajar update sama delete. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian update sama delete, kita mau kenalan dulu nih sama arsitektur pattern. Nah, kenapa kita harus kenalan sama arsitektur pattern di sini? Nah, karena teman-teman kayak bertanya-tanya nggak sih, kayak di project yang kita gunakan itu kan ada kode yang bernama repository, view model factory, dependency injection, dan lain-lain tuh kayak kenapa kelas itu tuh harus ada gitu, kenapa kelas itu harus kita buat, kenapa nggak bisa langsung aja gitu kayak misalnya dari database langsung diakses di activity. Nah, semuanya tuh terjawab di dalam modul ini teman-teman, pertanyaan yang teman-teman tanyain itu. Oke, jadi kita bahas terkait arsitektur pattern dulu. Nah, arsitektur pattern itu apa sih? Jadi arsitektur pattern itu adalah sebuah penjelasan abstrak tentang gimana struktur aplikasi yang akan dibuat. Nah, gimana maksudnya? Jadi misal nih gini, kita tuh punya analogi pembangunan sebuah rumah. Nah, bayangin nih arsitektur pattern ini tuh adalah kayak blueprint atau cetak birunya dari desain rumah yang pengen kita buat gitu. Jadi kayak segala macam detail rumah yang mau kita buat nih, dari misalnya struktur rumahnya, jumlah ruangan, tinggi rumah, luas bangunan, bahan yang digunakan, dan lain-lain itu dibuat di dalam arsitektur pattern ini. Nah, terus gimana kalau dalam konteks programmingnya, Kak? Nah, kalau dalam konteks programming atau project yang kita buat, arsitektur pattern itu adalah desain dari aplikasi yang mau kita buat gitu. Jadi struktur foldernya, bahasa apa yang digunakan, dan lain-lain itu nanti kita detailkan di dalam arsitektur pattern gitu. Terus sebenarnya apa sih fungsi arsitektur pattern dan kenapa kita harus pakai arsitektur pattern di dalam aplikasi kita? Nah, fungsinya itu adalah biar kodenya itu dibuat lebih konsisten. Karena kenapa? Karena kodenya ini punya pola gitu, yang jelas gitu dari awal gitu. Terus habis itu karena dia udah punya pola nih, jadi dia itu cukup fleksibel gitu untuk kita lakuin pengembangan selanjutnya, dan masih banyak lagi. Ya sama aja lah kayak desain rumah gitu. Kan untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah rumah kan. Karena misalnya kita bangun rumah nih, kita nggak ada desain atau acuannya kan, ya kita cuman ngambang aja nggak sih teman-teman, kayak ya udah gitu, kita nggak ada acuan yang jelas gitu dalam membangun rumah tersebut. Nah, selain arsitektur pattern, kita kan udah nih buat nih arsitektur pattern atau desainnya gitu. Nah, desain itu means nothing kan, atau dia tuh nggak berarti apa-apa kalau misalnya nggak ada implementasinya gitu. Ya benar. Jadi contoh misalnya kita udah bikin desain rumah kita udah bagus, udah A B C nya segala macamnya udah jelas, tapi kalau nggak ada bahan bangunannya kayak misalnya batu bata, semen, pasir, dan lain-lain, ya itu bakal tetap jadi desain aja kan. Sama kayak arsitektur pattern. Jadi kita udah bikin desain aplikasinya tapi nggak ada kode yang merancang aplikasi tersebut, ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Dan user interface tuh adalah produk jadinya atau hasil akhir ketika semuanya tuh udah selesai gitu. Jadi arsitektur pattern dikombinasikan sama kode nantinya jadi user interface atau aplikasi yang nantinya bisa digunakan sama user untuk berinteraksi gitu teman-teman. Nah, terus arsitektur pattern ini kan banyak jenisnya ya. Jadi dan root ini tipenya banyak banget. Ada misalnya MVC, MVP, dan lain-lain. Tapi yang mau kita gunakan di dalam project kita itu adalah arsitektur yang bernama MVVM, Main View View Model. Gitu. Nah, kenapa kita pakai MVVM di sini? Karena MVVM ini cukup banyak yang menggunakan. Selain itu ramah juga buat orang yang baru belajar menurut aku. Ya walaupun mungkin sebenarnya menurut teman-teman nih nggak ramah-ramah banget gitu, tapi dibandingkan dengan arsitektur lain itu MVVM ini salah satu arsitektur yang cukup mudah untuk dipelajari gitu buat orang-orang yang baru belajar Android gitu. Nah, misalnya kita punya analogi kayak gini, ada air, ada pipa, sama ada keran. Nah, untuk mengalirkan si air ini menuju ke kamar mandi kan kita butuh pipa ya nggak sih? Kita butuh pipa untuk mengalirkannya. Nah, setelah si air ini kita alirkan pakai pipa di dalam kamar mandi, kan nggak mungkin ya airnya tuh ngalir gitu aja nggak sih? Kita juga butuh keran buat ngatur
Kalau misalnya kita mau pakai air ya udah kita nyalain kerannya, kalau misalnya kita nggak mau pakai air ya tinggal kita matiin kerannya kan. Bener nggak? Bener kan? Nah jadi maksudnya apa kak? Jadi maksudnya kalau di MVVM ini air ini itu kita sebut sebagai sumber datanya. Data dari mana? Contoh ya, di tugas praktikum kan kita data dari database. Nah data dari database nantinya itu dia nggak bakal jadi apa-apa nih kalau misalnya nggak kita alirkan ke dalam activity. Bener kan? Karena nantinya si activity ini kan fungsinya untuk menampilkan data biar nantinya si data ini bisa ditampilkan kepada user. Itu jadi kita butuh apa? Kita butuh jembatan antara data sama activity atau interface-nya. Nah, jembatannya itu kita sebut sebagai data handler. Nah, bagian yang masuk dalam data handler dalam project kita itu adalah view model sama repository. Itu jadi data dari database atau nantinya mungkin kalau aplikasinya udah kompleks itu ada data dari API juga. Itu kita jembatani gitu. Jadi datanya kita jembatani menggunakan repository. Setelah itu repository dialirkan ke view model. Nah setelah itu dari view model baru dialirkan datanya ke user interface ketika membutuhkan. Contohnya kayak gimana kak? Contohnya kayak aplikasi Shopee. Contoh misal gini ya. Aku coba buka deh Shopee user interface. User interface. Kita lihat di gambar. Gini. Sudah agak lama ya guys. Wifi-nya kayaknya agak lemot. Aduh. Agak lama. Aku pakai Chrome deh. Aku close aja. Lama juga ya. Kayak gini aja deh. Nah, aduh, nggak kelihatan ya. Jadi gini, misalnya kita ada di berandanya Shopee nih. Di beranda Shopee ini nanti kan kita kan bakal ditampilin rekomendasi rekomendasi produk bermacam-macam ya. Nah, sebenarnya rekomendasi produk itu tuh aslinya itu kan dari database-nya Shopee. Nah, dari database Shopee dialirkan pakai data handler ini. Apa maksudnya? Jadi data yang dari database itu dijembatani biar dia bisa ditampilkan di dalam activity. Nah, salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menjembatani data itu adalah repository sama view model gitu. Terus habis itu setelah kita jembatani, nantinya si activity ini memanggil gitu. Karena pas itu kebetulan kita lagi ada di berandanya Shopee, makanya si activity-nya manggil, gini, ada user nih di beranda kamu gitu. Tolong dong tampilin data rekomendasi produk terbaik yang sesuai sama algoritmanya dia. Nah, setelah itu ditampilkan tuh. Nah, kalau usernya tertarik, mereka bisa aja beli dari salah satu produk yang ditampilkan di beranda kan. Gitu. Nah, ini konsepnya. Jadi si MVVM ini mendapatkan repository sebagai layar abstraksi antara sumber data yang berbeda. Atau misalnya gini deh, kalau teman-teman bingung, teman-teman mungkin bertanya-tanya juga kan kayak ini data dari model, kenapa bisa nggak sih langsung dialirin aja ke view model gitu? Kenapa harus lewat repository? Nah, jadi sebenarnya itu adalah repository ini itu fungsinya untuk menggabungkan dua sumber data yang berbeda. Maksudnya gimana kak? Maksudnya gini, kalau misalnya aplikasi kita udah cukup kompleks kayak Gojek, Shopee dan lain-lain, nanti pastinya bakal ada case atau kasus di mana dua sumber data yang berbeda ini saling bertemu. Dua sumber data yang berbeda apa kak? Data dari API sama data dari lokal sama data dari API gitu, atau data dari server kalau teman-teman bingung. Jadi data dari lokal dan data dari API itu kita mempertemukan kedua data yang berbeda itu di dalam repository. Untuk selanjutnya nanti dua data yang berbeda itu baru kita gunakan di dalam view model gitu. Jadi si view model ini nggak usah capek-capek menyatukan dua data yang berbeda gitu loh. Nanti disatukannya semuanya tuh di dalam repository, di prosesnya gitu. Jadi ini kayak misal ada data dari lokal, atau misal gini deh, aku bikin analogi misalnya ketika kita buka berandanya Shopee nanti kan muncul rekomendasi produk kan. Nah misalnya tiba-tiba internet kita mati nih, apakah nantinya rekomendasi produknya nggak muncul? Bisa jadi. Tapi aplikasi sekelas Shopee menurut aku ini pasti mereka menerapkan yang namanya offline data. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika user ini ketika ada internet nanti kan menampilkan data rekomendasi produk ya. Tetapi ketika internet tadi matiin, data rekomendasi produk yang sudah tampil ini disimpan sementara di dalam device-nya user gitu. Nah nanti setelah disimpan sementara di dalam device-nya user, nantinya ketika posisinya aplikasi Shopee ini nggak ada internet, dia menampilkan data sementara itu gitu. Nah nantinya data sementara ini itu digabungkan di dalam repository untuk selanjutnya dialirkan ke view model dan diakses sama si activity gitu teman-teman.
Jadi sebenarnya itu fungsinya repository ya, menggabungkan dua sumber data yang berbeda antara data lokal sama data dari server atau API. Tuh, makanya repository ini kayak penting banget gitu loh di dalam arsitektur MVVM ini gitu. Dan kalau misalnya ada yang nanya, "Kak, bisa nggak sih kita nggak pakai repository?" Gak bisa gitu, karena kita membutuhkan repository sebagai jembatannya gitu, jembatan antara data sama view model gitu. Walaupun sebenarnya view model nanti digunakan sebagai jembatan juga ya antara repository ke activity. Itu teman-teman. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Sekarang kita masuk ke dependency injection. Dependency injection, apa sih dependency injection itu? Jadi dependency injection itu adalah sebuah teknik untuk mengatur gimana sih suatu objek itu dibentuk ketika objek lain membutuhkan. Mungkin teman-teman bingung, di sini aku ada ilustrasinya. Nah, jadi ada si A sama si B nih. Si A nih sebelah kiri kita sebut sebagai kelas, dan si B sebelah kanan itu kita sebut sebagai dependency injection. Nah, si A atau si kelas ini bilang kayak gini, dependency injection, aku tuh butuh objek A sama butuh objek B. Kamu bisa nggak kasih dua objek itu? Oh, bisa. Terus si dependency injection ini bilang, oh bisa, bentar ya aku buatin dulu objeknya. Nah, dibuatin tuh di dalam dependency injection, objek A sama si objek B. Setelah udah dibuatin, dikasih nih kelas, ini objek yang kamu butuhin, tinggal kamu pakai aja ya. Terus udah si kelasnya bilang oke, makasih ya gitu. Nah, jadi apa itu dependency injection? Nah, jadi dependency injection itu fungsinya adalah ketika ada kelas lain yang membutuhkan sebuah objek, nah kelas tersebut itu nggak perlu buat objek sendiri gitu. Jadi dia tinggal menyerahkan tugas pembuatan objek itu ke kelas lain, yaitu kelas dependency injection, dan kemudian di dalam kelas dependency injection objek tersebut dibuatkan, dan kalau udah jadi tinggal dikasih ke kelas A, dan nantinya si kelas A itu tinggal pakai objek tersebut gitu. Kalau teman-teman nge-review ulang materi PBO, ketika teman-teman ingin mengakses kelas, misalnya kelas A, ingin mengakses kelas B, teman-teman kan harus membuat kan objek dari kelas B dulu kan. Nah, di dalam dependency injection itu teman-teman ketika misalnya teman-teman kelas A, teman-teman mau mengakses kelas B. Nah, teman-teman tuh nggak perlu bikin objek kelas B secara manual. Teman-teman tinggal menyuruh tugas dari pembuatan objek ini ke dependency injection, dan kemudian dependency injection akan mereturn atau mengembalikan objek yang teman-teman butuhkan gitu. Atau misalnya mungkin kita punya ilustrasi kayak gini. Jadi kita tuh lagi bikin mobil kan nih perlu mesinnya buat jalan nih. Nah, tanpa dependency injection tuh mobil tuh nggak harus gitu loh dia bikin mesinnya sendiri. Tapi kan nggak masuk akal ya, maksudnya mobil tuh kan nggak perlu bikin mesinnya sendiri nggak sih? Karena kan yang mobil perlu tahu itu adalah cara menggunakan mesin tersebut, bukan cara bikinnya gitu. Nah, jadi gimana konsep dependency injection? Nah, konsepnya adalah mesinnya itu dibuat di pabrik lain atau di tempat lain, dan kemudian dia udah tinggal dikasih aja ke si mobil nih, dipasangin ke si mobil, dan nantinya mobil ini tinggal pakai aja si mesin tersebut gitu loh, buat menjalankan fungsional yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini dalam pemrograman mobil dan mesin itu potongan kode yang berbeda, maksudnya contoh mobil ini kelas A, mesin ini kelas B. Jadi dengan dependency injection, si kelas A ini nggak perlu membuat objek kelas B secara langsung. Kelas A ini cukup menugaskan kelas lain untuk membuat objek kelas B atau objek mesin, dan kemudian objek tersebut tuh tinggal setelah udah selesai dibuat tinggal dikasih ke kelas A gitu. Oke, mungkin kalau dari analoginya teman-teman udah paham nih, tapi di real projectnya atau cara kerja dependency injection di project kita sendiri nih, itu gimana sih sebenarnya? Kayak gini, mungkin ini aku show dulu. Jadi misal nih, ini ada kelas main normalnya atau tradisionalnya. Biasanya tuh kalau kita mau akses objek kelas lain tuh kita buat dulu objeknya kan, sehingga nanti relasinya tuh kayak gini. Terlalu banyak relasi atau terlalu banyak pembuatan objek di dalam kelas juga nggak bagus, karena bikin performa kelasnya jadi jelek gitu. Tapi dengan dependency injection kita tuh nggak perlu mengakses kelas lain, kita cukup mengakses kelas dependency injection tersebut, dan kemudian kelas dependency injectionnya akan membuatkan objek-objek lain yang dibutuhkan ke kelas A, dan lalu tinggal disalurkan aja deh ke kelas A, atau kelas di sini tuh kelas main gitu. Nah, ini gambaran dari project kita. Mungkin di sini aku mau jelasin dikit. Oke, kita balik ke project. Nah, di sini kan ada entity, database, dan lain-lain ya. Kita masuk nih. Nah, sebenarnya alur di dalam MVVM nih, aku juga mau sekalian mention MVVM. Itu yang pertama kali adalah yang di-mention itu dari entity. Mana ya? Ini entity. Nah, entity ini sebenarnya apa sih? Entity ini itu adalah tabel di dalam database.
gitu. Tahu kan fungsinya tabel di dalam database untuk menyimpan data. Atau misalnya di MVVM tadi itu sumber data. Jadi di sini ini kan tempatnya data-data kita tersimpan ya. Data-data yang semuanya kita bikin tuh kesimpannya di dalam entity nih. Nah, dari entity nantinya data itu bakal dialirkan ke dalam DAO. Di sini. Tahu kan? Karena kenapa? Karena fungsi DAO itu adalah untuk mengakses data di dalam entity. Jadi kita nggak bisa mengakses langsung tuh entity-nya. Kita untuk mengakses data di dalam entity kita tuh memerlukan atribut atau kelas baru yang bernama DAO atau data access object. Nah, nantinya setelah data dari DAO ini, data itu dialirkan ke repository di sini. Dan jadinya kalau datanya dialirkan ke repository, nantinya kan si repository ini bergantung ke DAO kan. Kita lihat dari parameternya di sini. Konstruktornya. Di sini ada parameter app DAO. Yang mana bahasa lainnya itu adalah ketika kita mau membuat objek dari repository ini, kita tuh membutuhkan objek dari app DAO ini sama app executor. Cuman anggap aja kita butuhnya cuma objek app DAO. Nah, setelah itu, data dari repository ini bakal dialirkan ke view model di sini. Tahu dari mana Kak nih? Lihat, ada parameter repositorinya. Jadinya datanya kan awalnya dari sini entity, dialirkan ke DAO, dialirkan ke repository, dan kemudian terakhir dialirkan ke view model. Dan aku juga sering mention kan ke teman-teman, data dari view model ini nantinya bakal diakses di dalam activity. Tapi sebenarnya gimana cara activity itu mengakses view model? Apakah dengan membuat objek view model secara langsung di dalam activity-nya? Enggak. Untuk cara activity mengakses view model itu adalah menggunakan approach yang bernama dependency injection. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama, kita lihat di map. Nah, ini kan kita saling berrelasi ya, entity. Ini database-nya kita hapus aja biar nggak bingung. Entity, habis itu ke DAO, habis itu ke repository, habis itu ke view model. Nah, dari view model ini kan udah nggak ada arah panah lagi ya, bakal kemana gitu. Atau misalnya arah panah ke activity. Walaupun nantinya activity ngakses data dari view model. Nah, gimana cara activity biar mengakses view model tanpa harus membuat objek view model secara langsung? Caranya adalah pertama, kita buat objek namanya dependency injection. Nah, dependency injection atau objek dependency injection ini itu menyediakan objek berupa repository yang nantinya kita butuhkan untuk mengakses view model. Gitu. Tahu dari mana Kak? Lihat nih. Returnnya. Returnnya adalah repository yang kita butuhkan untuk mengakses view model. Tapi gimana sebenarnya cara repository ini terbentuk? Caranya adalah pertama, yang paling pertama banget, kita kan butuh data dari entity ya. Entity itu asalnya dari database. Nah, jadi yang pertama banget kita harus buat objek database-nya dulu di sini. Nah, kita bikin objek database-nya. Get database di sini itu fungsinya adalah untuk membuat objek database secara mandiri gitu. Jadi kita tinggal panggil kelas database, habis itu kita panggil get database. Nantinya objek ini tuh akan membuatkan objek database yang kita butuhkan. Nah, setelah objek database-nya udah kita buat, kita tinggal panggil DAO-nya. Atau mungkin kalau teman-teman bingung, ini kenapa ada app executor? Fungsi dari app executor ini adalah untuk menjalankan kode secara sinkronus, atau bahasa lainnya tuh menjalankan kode di latar belakang gitu. Jadi proses codingan yang kita jalankan itu tidak mengganggu layar utamanya gitu. Tapi ini teman-teman heroin aja kalau teman-teman masih bingung. Kita fokus ke database dulu. Nah, setelah kita udah membuat objek database, kita tinggal akses DAO-nya. Karena DAO ini kan bergantung sama database ya. Kok bisa? Ya ini kita komen aja coba. Nah, dia bakal error kan. Gitu. Jadi, gimana cara kita mengakses objek DAO? Ya udah, kita buat database-nya dulu. Setelah kita buat database, kita baru akses DAO-nya nih. Nah, ini abstract fun people DAO nih. Ini adalah DAO di sini. Nah, DAO ini kan ingat fungsinya untuk mengakses data di dalam entity kan. Nah, dan DAO ini juga dibutuhkan repository untuk membuat objeknya. Karena kenapa? Karena kita lihat di parameternya di sini kita membutuhkan DAO. Jadinya kalau misalnya nggak ada DAO, maka objek repositorinya nggak bakal bisa kita buat. Ya, kita komen aja nih. Nah, dia bakal error kan gini. Nah, sekarang error. Jadi setelah kita udah buat objek database, kita panggil objek DAO-nya. Terus selanjutnya adalah kita masukkan objek DAO ini ke dalam repository sama executor. Nah, setelah itu, setelah udah dimasukkan keduanya, kita tinggal return aja nih.
People repository dan objek dari repository tersebut, dan ini tinggal kita gunain aja. Nah, setelah kita udah selesai nih buat objek repository nih, selanjutnya apa? Apakah ini bisa langsung digunakan di dalam view modelnya? Enggak, belum bisa. Kita butuh satu dependency injection lagi. Apa itu? Yang bernama view model factory ini. Jadi kalau tadi kan, ini error kenapa nih? Kayaknya nggak aku apa-apain ini ya. Bentar ya guys, aku mau fix dulu. Nah guys, sorry, ini rada nggak jelas errornya. Jadi cuma aku otak-atik dikit dan kodenya nggak diubah apapun, tapi errornya malah udah hilang. Oke, aku lanjut. Jadi kan kita udah selesai bikin objek repository. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin objek view model aja. Tapi gimana caranya? Caranya adalah kita membutuhkan yang bernama view model factory. Yang nantinya si view model factory ini sama kayak dependency injection. Fungsinya adalah untuk menyediakan objek berupa view model yang kita butuhkan. Caranya yang pertama, kita panggil dulu. Kita kan mau membuat objek view model ya. Nah, view model ini kan bergantung ke repository. Jadi yang pertama kita akan panggil dependency injection yang menyediakan objek repository yang kita buat tadi. Gitu, di mana? Di line 35 ini. Nah, jadi kita panggil nih dependency injection yang menyediakan repositorinya. Nah, setelah kita panggil ini, nanti kita masukkan ke dalam parameter people view model factory di sini. Nah, jadi apa? Jadi secara nggak langsung kita tuh nggak perlu memasukkan parameter berupa repositorinya, kita cukup tinggal panggil dependency injection-nya aja, dimasukkan ke dalam parameter. Ini udah sama seperti seperti objek repository yang kita butuhkan gitu. Dan nantinya setelah dari sini kita panggil, kita masukkan dalam parameter, nantinya di sini itu kita pakai di dalam return view modelnya. Nah, itu jadi jadi ini udah seolah-olah view model yang kita buat itu dimasukkan objek berupa repository yang dibutuhkan. Dan nantinya setelah kita udah bikin nih semua ini, itu jadi kan awalnya dari sini, dalirin ke sini, terus dalirin ke sini, dan dari sini di return ke activity. Nah, dari sini ketika kita udah selesai nih bikin view modelnya, langkah terakhirnya apa? Langkah terakhirnya kita tinggal panggil di dalam activity, misalnya di people room. Ini ya, people view model lah. Kita tinggal panggil objek people view model factory, dan kemudian objek ini kita masukkan ke dalam view model provider beserta nama view model yang kita butuhkan. Dan kemudian nanti si people view model ini udah bisa kita gunakan sebagai objek view model untuk proses-proses yang kita butuhkan. Seperti misalnya di sini, ini kita pengen lihat data seluruh people yang kita simpan di dalam database. Gitu. Cukup ribet emang prosesnya ya, gitu. Tapi dependency injection ini adalah salah satu hal basic yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman terjun ke dalam real project gitu. Jadi dari sini dibuat objek people view model factory, dimasukkan ke dalam parameternya, dan kemudian jangan lupa juga objek view modelnya ditulis secara detail, dan kemudian nanti view model provider akan membuatkan objek view model, dan nantinya si objek ini tinggal digunakan sama si activity gitu. Kita jadi nggak perlu bikin objeknya dari awal gitu ya. Intinya si activity nggak perlu tahu lah gimana objek view model dibuat, yang penting dia tahu cara menggunakan objek view model tersebut. Gitu konsep dependency injection, teman-teman. Dari sini ke activity. Jadi activity nggak perlu mengakses view model secara langsung. Oke, kalau udah kita langsung lanjut ke activity lifecycle. Sebentar. Oke, apa itu activity lifecycle? Nah, jadi activity lifecycle itu adalah serangkaian status atau serangkaian si statusnya activity nih selama dia digunain gitu loh, mulai dari pertama kali dibuat hingga dimusnahin. Itu jadi activity yang kita punya nih teman-teman, itu juga ada dari hidupnya gitu. Kayak contohnya misalnya main activity, login activity, dan lain-lain. Itu sebenarnya ada activity life cycle-nya, nggak semata-mata dia cuma dibuka terus habis itu dihapus gitu aja. Nah, untuk alurnya aku mau jelasin sambil aku share screen sebentar ya. Oke. Sudah masuk, aku mau coba buka visor. Nah, udah sip. Nah, gini,
Nah jadi di sini aku mau coba jelasin gini. Ini kan life cycle activity-nya ya. Nah kita masuk ke aplikasi praktik ini udah kita buat nih. Kita masuk. Nah dia akan diarahkan ke login activity. Nah si login activity ini menjalankan activity on create pertama. Kenapa on create? Karena ketika activity dibuka pertama kali dia akan menjalankan on create. Kayak gimana maksudnya kak? Kayak gini. Teman-teman suka sadar nggak sih kalau di activity itu ada override fun on create? Ketika pertama kali activity dibuka kan cuma ada kode ini ya, gitu, sama yang bawah ini. Nah kode ini itu maksudnya adalah jadi ketika activity dalam life cycle lagi masuk ke life cycle on create, nanti kode on create ini bakal dijalankan, gitu teman-teman. Jadi ketika activity pertama kali dibuka atau dibuat, itu dia akan menjalankan on create, setelah itu dia masuk ke on start, dan habis itu on resum. Nah apa itu on resum? On resum itu adalah kondisi ketika activity saat ini digunakan gitu. Jadi di sini kan aku ngetik nih username sama password. Nah ini kan kondisinya activity-nya lagi berjalan. Kondisi activity berjalan itu kita sebut sebagai on resum gitu. Kenapa? Karena activity-nya ya lagi dipakai, lagi di jalan. Nah, habis itu udah nih, activity-nya berjalan, kita masuk ke beranda, kita klik masuk. Nah ketika kita klik masuk kayak gini, itu activity yang sebelumnya yaitu login activity itu masuk ke dalam life cycle on stop. Kenapa on stop? Karena activity-nya ini nggak kelihatan sama sekali karena dia ketutupan sama activity lain gitu. Kan pindah ya dari login ke main activity atau home activity gitu. Nah activity login itu nggak dihapus tapi dia ketimpa sama si main activity ini gitu. Nah kondisi ketika activity itu ketimpa sama activity lain itu kita sebut sebagai namanya on stop. Nah aku mau coba peragain ketika activity-nya masuk ke on pause. Jadi misalnya kita nih masuk ke activity selanjutnya, kita sebut aja sebagai activity 2 ya. Kita masuk. Nah gini, kita kan ada data nih, coba kita klik. Nah ketika activity 2 ini dia kan ketutupan sama pop up. Nah dia masuk ke dalam kondisi on pause. Kenapa on pause? Karena activity-nya ketutupan gitu, nggak kelihatan semua karena ketutupan sama pop up yang kita buat ini. Nah gimana cara melanjutkan lagi ke on resum? Ya udah tinggal dihilangin aja pop up-nya. Nanti yang awalnya on pause dia lanjut lagi ke on resum gitu. Karena activity-nya tampil penuh lagi. Terus activity-nya berjalan seperti biasa. Nah itu on pause tuh. Nah setelah itu si activity 2 ini, misal ya, ini kan activity 2 sekarang. Kita balik lagi nih ke activity sebelumnya. Nah activity 2 tadi itu masuk ke dalam kondisi on destroy. Kenapa on destroy? Karena activity 2 tadi kan adalah activity terakhir yang kita buka. Atau bahasa lainnya tuh activity 2 itu activity yang paling atas gitu loh. Yang activity sekarang kita buka. Jadi nggak ada activity lain di atasnya activity 2. Nah, ketika kita kembali karena nggak ada activity yang di atasnya activity 2 ini, otomatis jadi activity 2 itu dibuang. Gitu. Karena kan dia nggak ketutupan sama activity lainnya, dia posisinya paling atas gitu. Kecuali ya misal gini kayak main activity ini nih, kita klik lagi kan dia masuk activity 2. Nah si main activity kan ketutupan sama activity 2. Kalau posisinya ketutupan gitu atau ketimpa, dia masuk ke dalam life cycle yang on stop. Itu kenapa? Karena dia ketutupan. Dan ini activity yang paling atas. Tapi misalnya ini activity-nya paling atas nih, dan kemudian kita balik kayak gini kembali, nah dia ketutupan, dia bukan ketutupan, dia di destroy. Karena kenapa? Karena nggak ada activity-nya, karena nggak ada activity yang di atasnya dia gitu. Dia activity terakhir yang kita buka. Kecuali kayak gini, kecuali kita masuk ke activity 2, kita masuk ke activity 3. Nah activity 2 kan ketutupan sama activity 3. Nah activity 2 itu baru masuk ke dalam kondisi on stop. Dan activity 3 sekarang masuk ke dalam kondisi on resum. Nah pas kita back, activity 3 masuk ke dalam kondisi on destroy, activity 2 masuk ke dalam kondisi on resum lagi. Karena kenapa? Karena activity-nya berlanjut lagi. Jadi dari on stop, on restart, on start, habis itu on resum lagi. Nah ini sekarang kayak gini, ini activity-nya berjalan nih gitu. Nah terus misal kayak gini, teman-teman sering gak sih, jadi misalnya nih teman-teman nih lagi buka WA, teman-teman chattingan nih, misalnya si A sama si B. Nah si A ngajakin si B buat main Mobile Legend. Si A chat tuh si B di WA gitu kayak, B main ML yuk, main satu nih gitu. Habis itu si B balas, oh oke boleh deh gitu, login ya gitu. Habis itu udah deh si A sama si B login tuh ke Mobile Legend. Nah ketika login kan aplikasi WA nya di minimize kayak gini ya. Habis itu balik. Nah ini karena gak ada WA, aku contohin pakai catur aja.
karena kebetulan aku main catur. Nah dia masuk ke gamenya nih. Nah pas dia masuk kayak gini, si A ini udah masuk ke game tapi si B ini belum masuk, kayak akunnya masih off gitu. Duh kenapa ya nih si akun si B ini kok masih off gitu, padahal katanya tadi mau login. Nah habis itu si A balik lagi kan ke WA ya, misalnya balik lagi di minimize terus balik lagi, let's say misalnya nih WA ya, dia balik lagi ke WA. Dan pas dia balik lagi ke WA dia bingung karena kayak sebelumnya kan dia lagi berada di room chatnya si B gitu, tapi kenapa pas dia masuk WA dia malah mulai lagi WA nya dari ulang gitu. Nah teman-teman mesti sering gak sih yang main ML tuh mengalami hal-hal kayak gitu. Padahal kan sebenarnya sebelumnya lagi chatan sama si B di room chatnya, terus tiba-tiba karena di minimize terus masuk ke ML. Nah pas balik lagi ke WA kayak gini, WA nya mulai dari ulang. Dan ya udah karena WA nya mulai dari ulang jadi nggak lagi berada di room chatnya si B gitu. Nah kondisi itu kita sebut sebagai on destroy. Gimana maksudnya? Jadi gini, ketika aplikasi kita minimize kayak gini, kita balik. Nah ketika minimize aplikasi itu, aplikasi tersebut atau activity tersebut itu masuk ke dalam kondisi on stop. Kenapa on stop? Karena sebenarnya activity-nya ini masih berjalan gitu, dia masih berjalan di latar belakang, cuman kita tutup sementara kan, kita minimize gitu. Tapi ketika aplikasi ditutup sementara, di minimize kayak tadi, dan kemudian kita membuka aplikasi lain, apalagi misalnya HP kita kentang, ada kalanya HP Android kita kan cukup pintar ya sebenarnya. Nah jadi si Android ini kayak mengidentifikasi kalau ternyata ada aplikasi lain yang membutuhkan prioritas memori lebih tinggi gitu. Dan kemudian dia nyari-nyari nih, ada nggak sih kira-kira aplikasi yang bisa dihapus gitu biar memorinya bisa lebih legaan dikit. Dan kemudian setelah dia nyari, oh ada nih, ternyata WA nih nggak penting-penting banget, ya udah dihapus lah tuh sama si HP kita, sama si Android. Nah setelah dihapus, makanya pas kita balik lagi ke WA yang tadinya masuk ke dalam on stop karena kita cuman minimize, itu masuk ke dalam on destroy. Kenapa? Karena WA ini dianggapnya nggak penting sama HP kita, sedangkan ada aplikasi lain yang butuh prioritas memori lebih tinggi. Itu sehingga memori tersebut, memori yang udah dihapus dari WA, dialihin ke Mobile Legend. Gitu. Itu kenapa kalau misalnya teman-teman kayak suka main ML tuh pas balik lagi ke WA tuh WA-nya mulai dari ulang, karena ya WA ini dianggap nggak penting sama HP kita, jadinya memori yang digunain sama WA itu dialihin ke Mobile Legend gitu. Nah udah, itu life cycle. Sekarang kita masuk ke update sama delete. Nah update sama delete, update kan udah tahu ya fungsinya untuk memperbarui data di dalam database. Nah kalau delete sebaliknya, kalau update buat memperbarui data, delete ini buat menghapus data di dalam database. Jadi gimana kak? Kita kan mulai ngoding sekarang. Kita balik Android Studio lagi. Nah sekarang step pertama nih teman-teman, kalau mau ngerjain tugas praktikum, teman-teman buka DAO dulu. Kita mulai dari ngubah DAO-nya gitu. Jadi kan kita kemarin udah bikin insert sama get ya. Nah kita tinggal tambahin nih update sama delete aja. Gimana cara tambahnya? Kita tinggal bikin function baru, update people. Dan kita tampil people entity. Dan jangan lupa ingat, di DAO ini pakai anotasi atau add gini. Ini kita tambahin update. Terus habis itu tinggal kita tambahin lagi fun delete people entity. Tinggal kita kasih anotasi delete. Nah ini. Nah setelah kita udah bikin dua DAO kayak gini, dua function, nah selanjutnya adalah kita tinggal buka repository aja sih. Kita buka repository, nah kita panggil tuh DAO yang udah kita buat tadi tuh. Kita panggil function update people. Oh ya, aku mau bahas dikit ya. Kalau update sama delete, karena DAO ini nggak pakai yang namanya query, jadi gimana cara mengubah datanya? Cara mengubah datanya adalah dengan memasukkan parameter di dalam fungsi yang kita buat. Jadi nanti parameter ini nantinya akan diubah menjadi query sama si anotasi DAO ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu mikirin query-nya, karena nanti akan diubah secara otomatis sama si Kotlin dari parameter menjadi sebuah query gitu. Jadi masukin datanya secara otomatis. Kita balik, nanti sama lagi kayak tadi, bikin parameternya, people entity, executor this.io. Nah ini kan aku sambil jelasin dikit.
fungsi kode eksekutor ini sebenarnya untuk menjalankan kodenya secara asinkronus atau background yang ini. Kalau misalnya nggak pakai eksekutor bisa nggak kak? Nggak bisa, karena proses memasukkan data atau mengelola data di dalam database itu adalah salah satu proses yang cukup berat gitu dilakukan di dalam HP Android kita. Jadi untuk mengoptimalisasi prosesnya, mendingan kita taruh proses tersebut di dalam background atau di dalam latar belakang kita gitu, biar nggak mengganggu proses utamanya gitu. Makanya kenapa di sini aku panggil kode eksekutor ya, untuk membantu proses yang terjadi di dalam aplikasi kita, biar dia nggak berat-berat banget. Nanti udah DAO repository udah, selanjutnya kita tinggal ubah view modelnya. Di view model sama aja kayak tadi tuh, update people. Ingat ya, jangan pakai return kayak gini, karena kenapa? Karena update sama delete ini tidak membutuhkan return dalam prosesnya. Samain aja kayak insert. Kita tinggal, kita lupa masukin parameternya, people entity. Kita tinggal panggil update people, terus habis itu function delete people, people repository, delete people, panggil people entity. Nah gini. Nah udah nih, selesai nih view modelnya. Nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita tinggal gini aja. Langkah selanjutnya kita tinggal buka adapter yang kita punya di people adapter. Nah kita tinggal mendefinisikan secara detail item yang kita butuhkan. Gimana maksudnya? Gini, kan di sini di dalam tugas praktikum juga ya, kan kita butuh namanya pop up sama love ya. Nah di dalam adapter kita tuh baru mendefinisikan 2 item aktif, nama sama image gitu. Apa maksudnya item aktif? Item aktif itu adalah item yang bisa nantinya tuh berinteraksi sama user, atau mungkin item lain yang nantinya nilainya berubah-berubah. Kayak contohnya ya, card view ini ini kan wadahnya kita ya. Nah nantinya kan nama sama gambar ini kan bisa berubah-berubah ya. Mungkin di item 1 recycle view namanya Kevin De Bruyne, item recycle view 2 namanya Bruno Fernandes, dan selanjutnya. Nah jadinya item-item yang nilainya berubah ini kita sebut sebagai item aktif. Dan sama satu lagi kriteria item aktif tuh item yang berinteraksi sama user. Jadi item-item yang nantinya bakal diklik sama user itu bisa kita sebut juga sebagai item aktif. Contohnya apa? Kayak love sama more ini gitu. Item pasif kayak card view, constraint itu kita nggak perlu tulis di dalam player view holder atau view holder. Jadi kita biarin aja, kayak card view ini nggak usah kita tulis. Jadi kita tulisnya item-item aktif aja. Nah di sini kita baru mendefinisikan 2 item aktif, nama sama ini aja. Kita perlu mendefinisikan love sama yang more ini. Nah gimana caranya? Kita tinggal klik aja love-nya, kita lihat nama ID-nya dan tipenya apa, jangan lupa. Setelah itu kita tinggal panggil file btn more image view, tipenya item view, find view by ID, rid btn more, file btn fav, image view, item view, find view by ID, rid btn fav. Kita udah selesai nih definisi item aktif. Selanjutnya kita tinggal panggil aja item tersebut di dalam onBind view holder kita. Jadi kita bikin aksi kliknya. Sebelum kita bikin aksi on kliknya, kita tambahkan dulu di sini function on item more data people entity. Fungsinya adalah ketika item more diklik, maka nantinya item tersebut akan mengirimkan data yang nantinya datanya bisa kita gunakan untuk menghapus atau mengupdate item tersebut gitu. Oke. Holder button 5 set on click listener. Nah untuk button 5 ini kita butuh variable baru, variable 5 dengan tipe data false, dengan tipe data boolean dengan nilai defaultnya false, yang nantinya ketika button 5 ini diklik, 5 ini nilainya akan berubah menjadi sebaliknya dan kemudian akan merubah backgroundnya. Nah untuk merubah backgroundnya aku agak lupa, aku mau lihat dari yang udah jadi aja, kayaknya di sini ada. Nah set image resource,
biar cepat. Tinggal diubah if fav. Jadi ketika kondisinya ini ternyata button favnya ini true gitu ya, favorit, nanti dia akan merubah gambarnya itu menjadi gambar yang gambar yang enggak love. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kondisinya itu like-nya itu benar gitu, posisinya udah di like itemnya, nanti ketika diklik lagi kan dia bakal berubah ya, yang awalnya like-nya full jadi like-nya cuman bingkai gini aja kan. Tapi ketika like-nya false, nantinya yang awalnya like-nya kayak gini cuman garis-garis aja berubah jadi like yang full. Itu teman-teman logiknya. Kita bikin folder lagi, button more, set on click listener. Ini tinggal kita panggil aja, sebenarnya samain kayak atas ini bisa, tapi kita tinggal ubah. Kalau atas kan yang ini kan on item click ya, ini kita ubah jadi on item more. Terus kita tinggal panggil datanya player list holder gini, udah selesai. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah kita tinggal buka activity yang akan kita kerjakan. Nah di dalam activity kita ini kan terjadi error ya, kita lihat di line 66. Ini errornya ini terjadi karena kita menambahkan objek baru di dalam on item click callback, yaitu on item more tadi kan. Ini kita hover aja atau arrange kursornya ke objek. Nanti kita ada prompt untuk implement member, kita klik, kita oke langsung. Nah di sini ini kita nggak usah otak-atik dulu, kita biarin dulu kayak gini. Selanjutnya kita tinggal buka pop-up practice fragment yang udah kita buat. Nah di sini aku mau menambahkan parameter baru berupa private file dari people entity. Fungsinya apa nantinya? Ini itu akan kita gunakan sebagai salah satu parameter untuk mengirimkan data gitu ke update. Dan kalau misalnya ternyata user milih gini nih, kita kan ada ada pop-up kayak gini ya. Nah nantinya ketika user memilih ubah, nantinya data-data yang terdapat di dalam parameter ini akan kita kirimkan ke dalam ubah activity gitu. Datanya dikirimkan ke ubah activity, tapi misalnya kita pilih hapus, nantinya data ini akan menjadi parameter untuk penghapusan data. Kenapa? Karena kan kita lihat di sini di people DAO kan untuk menghapus data kan kita membutuhkan parameter berupa people entity kan. Gitu. Jadi data mana ini ya? Tadi yang dibuka. Data dari people entity ini bisa kita gunakan untuk mengubah sama menghapus, tergantung dari kemauannya kita. Itu. Oke, ini biar cepet. Kayaknya aku mau sambil lihat-lihat juga codingannya, tapi aku mau coba berusaha ngoding nol juga. Oke, aku tinggal bikin. Oh ya ini aku perlu copy ya biar nggak lama. Balik lagi. Oke, ini taruh atas aja karena ini lagi nih. Nah kalau teman-teman bingung, fungsi kode ini tuh adalah untuk memberikan sudut sama margin di dalam pop up yang kita buat. Ini buat ngasih sudutnya, ini buat ngasih sudut kayak lancip gitu. Bukan lancip yang kayak round gitu, biar dia nggak terlalu lancip. Sama ini buat ngasih marginnya gitu. Oke, kita tinggal panggil ya. Kita kan udah bikin people view model nih. Kita tinggal panggil dulu factory di dalam ini kita panggil berupa people view model factory get instance. Aku agak lupa ke konteks ya. Habis itu kita tinggal panggil app view modelnya, tinggal kopas aja dari sini deh. Nah gini. Nah fungsinya adalah untuk membuat objek berupa view model yang kita buat. Nah terus selanjutnya setelah itu kita tinggal detailkan dari objek button ubah sama button hapusnya. Button ubah, kita lihat tipe datanya apa di dalam pop-up practice. Di sini kita lihat bukan tipe data, tipe fielnya. Material button dengan ID button ubah. Oke. Material button. Terus kalau yang hapus apa? Hapus material button juga kah? Material button dengan tipe button hapus. Oke. Ini kayaknya pakainya view nggak sih? Oh ya view ya. View, find view by ID, RID
button ubah, file button hapus, pakai material button juga, view, find view by ID, RID, button hapus kan ya, button hapus. Nah kalau udah kita tinggal bikin on clicknya, button ubah, set on click listener, kita arahkan ke dalam activity baru aja, file intent, yaitu this, terus ke dalam ubah, nama activity-nya apa ya, ubah update people activity, kelas Java. Habis itu jangan lupa kita, oh iya, di sini pakai require context intent, put extra berupa data. Kita lihat di dalam update-nya apakah kita udah bikin, masih kosongan ya, kita pakai people aja deh, people. Habis itu kita bawa data berupa, nah parameter yang ini, people entity itu kita tinggal start activity-nya aja, intent, sama dismiss kalau nggak salah ya, oh ya dismiss. Fungsinya dismiss adalah ini untuk menghilangkan pop-up yang kita buat. Terus kalau button hapus, kita panggil set on click listener juga, tapi bedanya kalau button hapus ini tinggal kita panggil delete people dan kita masukin parameternya people entity. Setelah itu kita tinggal dismiss, selesai udah. Nah ini udah selesai untuk kode pop-up practice fragment-nya. Nah kita pakai dialog fragment ya, karena kan kita mau menampilkan pop-up berupa dialog. Oke, kita habis dari pop-up practice fragment. Selanjutnya kita tinggal ubah di bagian update people room activity, atau kita ngubah di dalam ini dulu aja deh, people room activity deh. Kan tadi kita udah bikin item more kayak gini ya. Nah ini di line 72 nih kita tinggal panggil aja sebenarnya nih. Kita tinggal panggil pop-up practice fragment, dipanggil aku gak lupa, kayaknya perlu parameter berupa data. Habis itu show support fragment manager sama pop-up practice fragment tag. Nah gini, jadi teman-teman tinggal panggil kode ini di dalam monitor di people room activity atau di activity yang teman-teman kerjain di dalam tugas praktikumnya. Jadi nanti ini tuh fungsinya adalah ketika more-nya diklik akan muncul pop-up kayak gini, dan nantinya ketika teman klik ubah bakal ngarah ke update people, kalau hapus ngarah ke delete. Kalau hapus itu datanya di delete, habis itu nanti ngembaliin ke dalam activity sebelumnya gitu teman-teman. Oke, kita udah ubah nih, terakhir kita tinggal bikin di update-nya. Oke, di update sambil ngeliat referensi ya, biar aku nggak terlalu lama mikirnya. Oke, aku butuh objek ini sama objek ini ding, biar cepet. Aku butuh objek ini biar nggak perlu nulis ketik dari awal. Nah, aku tinggal bikin objek lain yaitu function validate input buat memvalidasi inputannya, sama function save data untuk nge-save data yang aku buat, sama function onClick biar lebih rapi. OnClicknya aku panggil, habis itu tinggal aku definisiin, kayaknya udah ada namanya. Kita lihat di activity-nya dulu. Wow, people name edit, people, kita lihat text input edit, people name, people image, oke. People image place, oke. Pertama aku panggil dulu kali ya, people name dulu, people name. Habis itu find view by ID. ID-nya ini aku ambil berdasarkan yang ini nih, yang people name edit. Terus habis itu people image, ini aku ambil berdasarkan ID dari people image edit yang ini. Nah yang ini people image edit.
nanti kita akan memvalidasi inputan berdasarkan itu ya teman-teman. Terus place nya ini kita ambil dari sini, dari image view. Nah ini people image. Nah people image ini kita perlu deklarasi juga, people image place ya, image place find view by id rid apa nih nama id nya lupa, people image doang, people people image. Nah kalau udah, selanjutnya kita tinggal panggil datanya aja, ngasih file get, ini udah ada kayaknya ya, get data people. Oh udah ada, get data people intent get parcelable data parcelable extra dengan tipe people entity dengan tipenya people. Kenapa error ya people entity? Oh ya, kasih surrounding, kasih gini. Nah nanti dia nggak error. Jadi ini tuh fungsinya datanya apa ya, bener-bener ada gitu loh. Tapi tanda seru 2 ini juga bisa jadi bumerang kalau misalnya ternyata datanya nol ya. Ini bikin aplikasi jadi foreclose teman-teman, karena seolah-olah menganggap datanya ada dan ternyata datanya nggak ada. Nah setelah itu kita tinggal masukin aja nih, kan kita udah ambil datanya nih, kita tinggal masukin datanya pelan dari people name, biar nanti datanya get data people name people image. Ini set text aja, gambar berhasil disimpan. Oh iya, seharusnya ini nggak usah visibility-nya gue nih, ini di ini aja karena kan datanya otomatis ada. Nah terus habis itu ini aja deh. Nah yang kita panggil people image place, kayaknya diubah dulu ke Yuri ya, file Yuri. Ini ada nggak Yuri di sini? Nggak ada ya. File Yuri get data people. Kayaknya ada kode buat ngubah Yuri deh, cuman aku agak lupa. Yuri ada nggak ya? Oh ini langsung dimasukin aja sih, bisa ya? Oke coba aku lihat dulu. Lihat di adapter sih kayaknya biasanya tuh ada kodenya buat ngubah ke Yuri. Nah ini aku butuh kode ini, get data people. Jadi aku mau ubah image-nya ini ke dalam Yuri dan nantinya tinggal aku tampilin aja people image place set image Yuri pakai Yuri. Oke, terus habis itu terakhir aku masukin alt photo, jadi get data people image gini. Nah udah nih, udah selesai. Selanjutnya kita tinggal bikin apa lagi ya, bener ya udah ya. Oke, kita tinggal bikin on click-nya aja. Jadi ketika klik, misalnya contoh ya, ketika button ini diklik, nantinya dia validasi dulu nih. Kalau datanya semuanya udah ada, dia nge-save data. Kalau datanya nggak ada, dia nampilin error gitu. Ini kita tinggal bikin kliknya yang kita butuhin tuh save sama Oke, kita butuh 2 klik. Yang pertama ketika kita nge-save, sama kedua ketika kita ngeklik ini nanti bakal mengarah ke galeri gitu. Oke, kita tinggal bikin file save button. Tipenya apa ya save buttonnya ini? Kita lihat dulu tipenya material button dengan ID save people. Oke, ini aja material button find view by ID rid save people ya. Oke, save buttonnya diklik, set on click listener, kita bikin validasi, validate inputnya berhasil, dia akan menjalankan save data. Kalau nggak berhasil dia nggak menjalankan apa-apa. Terus kita tinggal panggil yang ini. Jadi apa namanya tuh? Kayaknya udah dibuat ya ini ya. People image edit. Oke, kayaknya ini udah dibuat di sini people image ya. Aku tinggal panggil aja kalau kayak gitu. People image set on click listener. Habis itu tinggal aku copy kodenya dari sini karena aku nggak mau bikin dari awal dan kodenya juga cukup panjang, jujur aku nggak begitu hafal ya. Di dalam validate input kita bikin validasi lagi nih,
var error sama dengan 0. Kita bikin validasi, misalnya kita cek dulu dari people name text to string is empty ya, is null or empty. Kayaknya ini diubah ke empty deh. Nah kan people name dia bakal menampilkan error berupa masukkan nama dengan benar. Terus akan menambahkan jumlah error. Terus habis itu kedua kita bikin lagi validasi berupa people image text juga sama to string. Oh gini langsung aja bisa ya, tidak sama nggak sih? Ya kan, sama dengan dulu, masukkan gambar dengan benar. Oke, ini buat validasinya, errornya jangan lupa ditambah. Terakhir kita tinggal melakukan return error aja, error sama dengan 0. Maksudnya adalah kalau errornya ini sama dengan 0 berarti dia nggak terjadi error apa-apa kan, dan dia menentukan return true atau berhasil. Tapi kalau returnnya nggak sama dengan 0, yang mana berarti terjadi error, itu berarti returnnya terjadi false dan nantinya dia nggak akan menjalankan kode save data. Kita coba lihat bener nggak validasinya. Bener ya, oh is empty. Oke, sama aja sih sebenarnya. Oke, atau is empty aja, biarin aja gini aja dah. Terus kita tinggal tambahin di bagian save data. Save datanya ini aku agak lupa jujur, aku mau kopas aja dari sini biar cepat. Loading dari awal lumayan makan pikirannya. Ini udah selesai image. Nah, aku mau jelasin aja. Jadi ketika kita mengupdate gambar nih, gambarnya kita update nih, nantinya gambar ini tuh akan kita reduce ukurannya gitu. Jadi misalnya contoh gambarnya itu aslinya 1 MB, nah kita kurangin misalnya jadi 100 KB. Nah terus di objek ini kita melakukan pengecekan nih. Jadi ketika gambar Yurinya itu not null, atau misalnya gampangannya ketika kita di update ini kita mengubah gambar gitu jadi gambar baru, kan otomatis Yurinya not null ya. Nah dia akan menjadi image file gitu. Dia akan menggunakan image file ini yang atas sebagai value dari gambarnya. Tapi ketika ternyata gambarnya null yang keluaran image Yuri, dia akan menggunakan alt photo, yang mana berarti kita nggak mengupdate gambarnya. Jadi gimana? Jadi kita akan menggunakan gambar yang lama sebagai value dari gambar di dalam database gitu. Nanti setelah itu kita tinggal masukkan ke people entity, ID-nya udah sesuai, namanya pakai nama yang ada di dalam inputan, image-nya itu. Habis itu dicek lagi. Kalau people-nya nggak null, dia akan menjalankan update. Tapi kalau null, berarti update-nya nggak dijalanin, yang mana update-nya nggak berhasil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada error, ini update-nya kok nggak berhasil, kemungkinan besar data people-nya ada yang null. Bisa jadi di gambar, di nama, atau di ID gitu. Nah teman-teman harus cari tahu dulu gitu. Dengan cara kasih tips pakai log d, misalnya people, terus nanti dimasukin aja people. Nanti ketika kodenya dijalanin, ini di toString aja. Nah gini, nantinya kalau teman-teman harus ngejalanin dulu, entar di update tadi emulator, terus ngecek di log, nantinya muncul gitu log datanya gitu. Kalau misalnya null, berarti datanya nggak ada gitu. Oke. Terus terakhir nanti dia akan menampilkan tos data people berhasil diubah dan dia balik ke activity sebelumnya tuh. Oke, ini kayaknya udah, tinggal kita jalanin aja. Coba sih kita jalanin dia emulator Pixel 7 deh. Sabar ya teman-teman, laptopnya masih memproses. Kita lihat berapa lama recordnya ya. Oh
tunggu, masih menjalankan emulator. Oh ya, visor otomatis connect ya. Ini kita exit aja, kita nggak butuh visor. Ini sih udah ya, pop up udah, update udah, people udah sih harusnya. Dan data yang dikirim juga sama kan, makanya people nanti update nya pakai update people juga nggak, people ya pakai people juga. Oke, harusnya nggak ada masalah sih. Coba lihat. Oke, sorry agak lama teman-teman, aku pause aja kali ya. Nah, aku lanjut. Jadi aplikasinya udah berhasil dijalankan. Sekarang kita coba dulu, kita gedein aja biar kelihatan. Masuk. Nah, kode yang kita lakukan perubahan itu sebenarnya bukan di sini ya, tapi di sini, di halaman latihan. Jadi kita coba tambahin data baru. People name misalnya Kevin. Oh ya, kayaknya belum ada gambar apa-apa. Kita balik dulu, kita ambil gambar dulu di dalam emulator. Hello. Next. Nah, kita ambil dari sini, sama ambil gambar dari sini. Ini pakai shift ya buat gesernya ya, jadi bisa digeser-geser kayak gini sebenarnya emulatornya. Udah 3 gambar udah cukup, kita balik lagi, kita close. Nah, udah kita tambahin gambarnya. Nah, udah gambarnya udah masuk. Habis itu kita save, kita udah tambah, like-nya juga udah berhasil. Sekarang kita mau ubah nih. Oke, ubah misalnya jadi Kevin Malik Fajar ya. Kita save. Oh, ada for close nih. Nah, kira-kira for close. Nah, di sini kita coba cari tahu nih. Kebetulan banget kita lihat ada yang salah kayaknya di bagian let init. Oh iya, aku baru ingat, aku belum menginisialisasi view model yang aku buat gitu. Jadi gimana, jadi aku perlu menginisialisasi view model yang aku buat. Caranya itu sama kayak yang di dalam activity. Jadi ini tinggal panggil aja, kan kita udah bikin view modelnya nih. Ini errornya ya, let init view property view model has not been initialized. Klik. No. Jadi kita harus inisialisasi view model yang kita buat dulu. Caranya, kan kita udah buat view model, kita tinggal panggil aja people view model. Habis itu kita tinggal panggil people. Ingat, view model factory ya. Karena kenapa? Karena dia digunakan untuk membuat objek dari view model yang kita buat. This kan? Sorry bentar deh, kayaknya aku perlu lihat. Ya, aku pasang biar cepet lah. Nah gini, jadi kita buat instant view modelnya, habis itu kita tinggal masukin objek view modelnya ke dalam view model yang udah kita buat. Ini kita run lagi, kita coba. Jadi kalian nggak usah panik ya, tinggal lihat log chat penyebabnya karena apa. Misal kayak ini, oh ini view modelnya belum dibuat gitu, ya udah tinggal dibuat aja gitu objeknya. Oke, kita lihat lagi apakah sudah berhasil. Udah selesai, kita coba update dulu. Kevin Malik Fajar.
save, bisa nggak? Oke, udah bisa. Kita update lagi, coba Kevin, dua-duanya kita update sekarang sama gambarnya kita ubah jadi ini ya, bisa, dan bisa dilihat gambarnya. Oke, terakhir kita tinggal hapus ya, udah sukses ya. Oke ya, itu untuk modul 5. Untuk tugasnya adalah kita lihat link berikut ini, lihat Figma-nya ya. Oke, jadi tugas di modul 5 ini adalah teman-teman nggak perlu bikin project dari awal, teman-teman cukup pakai project sebelumnya di modul 4. Teman-teman tinggal tambahkan satu activity baru ini, sama tinggal bikin pop-up. Ini pop-upnya ngambil dari codingan yang ada di latihan aja ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin dari ulang, tinggal bikin satu activity baru sama tinggal tambahin kode-kode yang diperlukan aja buat bikin update-nya gitu. Ini ada requirement-nya, teman-teman bisa baca. Sama aja kayak yang kemarin sih sebenarnya. Sama, aku tahu sih mungkin teman-teman banyak yang capek karena tugas praktikum dan lain sebagainya gitu, atau mungkin urusan di luar perkuliahan seperti organisasi. Jadi aku memprovide beberapa meme yang mungkin at least nggak menyelesaikan tugas kalian, tapi bisa membuat teman-teman feels better gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan ulang terkait modul 5 kali ini. Semoga bisa membantu. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tanya di grup praktikum atau bisa PC. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.